TNI Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa di Pilgub Jakarta 2024. Ketua fraksi PKS, Jazuli Juwaini, mengatakan hingga kini partainya belum berkomunikasi dengan PDI Perjuangan soal wacana pasangan Anies Andika. Mengenai peluang keduanya, menurut Jazuli, bisa saja disodorkan selama memiliki rasionalitas politik yang kuat. Sebelumnya, wacana pasangan Anies Andika sempat disampaikan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar. Usulan Pak Anies Andika, saya belum tahu dari mana siapa yang mengusulkan. Karena sampai saat ini belum ada komunikasi antara PKS dan PDI tentang format itu. Kita tahu Pak Andika orang hebat, Pak Anies orang hebat. Tetapi kan pemasangan itu kan harus kesepakatan politik. Bukan tiap semua orang mau langsung nggak bisa maju. Kan sekarang malah independen itu kan nggak ada sekarang. Sementara itu, Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan Ahmad Baidowi merespon pengusungan pasangan Anies Baswedan Sohibul Iman oleh PKS. Baidowi mengatakan PKS harusnya tidak mengunci pasangan calon, mengingat kursi PKS di Parlemen Jakarta belum cukup untuk memajukan sendiri kandidatnya. Selain itu, menurut Baidowi, pengusungan satu paket paslon Pilgub Jakarta oleh PKS mengunci kesempatan parpol lain untuk berkoalisi. Soal kemungkinan Anies Sandi dimajukan lagi di Pilkada, menurut Baidowi itu mungkin saja terjadi. Ditambah rekam jejak keberhasilan keduanya memenangkan Pilgub DKI 2017. Nah, kalau dari P3 nih Mas akan ikut mengusung pasangan Anies Sohibul Iman atau bakal bergabung ke Koalisi Indonesia Maju, Mas? Kita belum memutuskan itu ya. Pertanyaannya kemudian, PKS cukup kursi tidak? Enggak. Kalau tidak cukup kursi, saran saya kepada semua partai politik, kalau tidak cukup kursi, jangan mengunci calon supaya mendapatkan teman koalisi. Ya mengunci gitu kan, yang membuat partai lain kurang tertarik untuk bergabung. Kecuali ada partai yang memiliki kecukupan kursi memberangkatkan kadernya sendiri, silahkan gitu. Tapi kalau masih membutuhkan koalisi dengan partai lain, ya jangan mengunci calon gitu. Ya, sementara itu, Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka belakangan rajin belusukan ke sejumlah titik kawasan padat penduduk di Jakarta. Walau Gibran mengaku ia sedang belanja masalah, tapi ada juga yang menduga aksi belusukan Gibran di Jakarta ini ada hubungannya dengan isu pencalonan sang adik Kaesang di Pilgub Jakarta. Benarkah? Iya, ya ini termasuk belanja masalah. Ya intinya saya sudah izin kepada Pak PJ Gubernur untuk belanja masalah dan beliau sudah mengizinkan. Urusan mencalonkan itu juga urusan partai politik. Saya bukan ketua partai. Dalam kurun waktu 5 hari terakhir, putra sulung Presiden Jokowi Gibran Rakabuming Raka terlihat sangat rajin mendatangi warga di kawasan padat penduduk di Jakarta. Dan tentu sambil membagi-bagikan susu kotak dan buku. Rabu 3 Juli, Gibran turun ke 3 titik kawasan padat penduduk di wilayah Johar Baru, Jakarta Pusat dan Pasar Manggis Setiabudi, Jakarta Selatan. Kali ini, Gibran datang ditemani selebritas Raffi Ahmad yang namanya masuk bursa di Pilkada Jateng dan Kabupaten Bandung Barat. Sebelumnya, pada Jumat 28 Juni lalu, Gibran turun belusukan ke kawasan Tegal Alur Kalideres, Jakarta Barat bersama PJ Gubernur DKI Budi Heru. Rajinnya Gibran menemui warga Jakarta, diakuinya untuk belanja masalah.
Wapres terpilih ini juga berjanji akan memprioritaskan Jakarta untuk perbaikan di berbagai lini. Ya ini termasuk belanja masalah. Makanya minggu lalu kami mengunjungi tempat-tempat yang kumuh, tempat-tempat yang kebanjiran. Gencarnya belusukan Gibran ke Jakarta memantik tanya, apakah ini ada hubungannya dengan isu pencalonan sang adik Kaesang sebagai Cawagup Jakarta pada pilkada nanti? Mas Kaesang Jakarta atau Jawa Tengah nih Mas, setuju? Tanya Kaesang. Sama halnya dengan putranya, Presiden Jokowi juga menolak dirinya dikait-kaitkan dengan pencalonan Kaesang di Pilgub Jakarta. Ia bahkan tegas membantah pernyataan Sekjen PKS jika dirinya lah yang menyodorkan nama Kaesang ke partai-partai. Saya tidak pernah menyodorkan kepada siapapun, kepada partai juga tidak pernah. Tanyakan ke partai-partai. Ya. Bantahan Jokowi dan no comment khas Gibran tak lantas diyakini sebagai jawaban tegas soal keberlanjutan dinasti Jokowi di pilkada nanti. Menurut pengamat, pasca lengser dari kekuasaan, Jokowi tentu tak akan lepas tangan. Jokowi diyakini akan membentuk jaring-jaring kekuasaan yang baru. Pertahanan terkuat pasca lengser ke Prabon, pasca lengser dari kekuasaan adalah membentuk jaring-jaring kekuasaan yang baru. Nah, di dalam konteks ini tentu dibutuhkan penyiapan-penyiapan. Nah, dalam konteks proses menuju ke sana tentu Pak Jokowi tidak akan lepas tangan dari upaya untuk mengawal proses sekaligus juga menata apa yang sudah diniatkan, apa yang sudah dihajatkan. Belusukan sejatinya hal yang bagus dilakukan seorang pemimpin untuk lebih dekat dan bisa mendengar langsung keluhan masyarakat. Namun, akan lebih baik jika seorang wapres belusukan secara merata ke sejumlah wilayah di Indonesia yang selama ini kurang mendapat perhatian dari negara. Sehingga tak ada kecurigaan di balik belusukan menjelang pilkada, khususnya di wilayah yang menjadi tempat akan berlaga anggota keluarganya. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, lalu benarkah rajinnya Gibran ini belusukan ke Jakarta ada kaitannya dengan isu pencalonan Kaesang di Pilgub Jakarta? Kita akan bahas bersama juru bicara PSI, Dede Prayudi, dan juga pengamat politik BRIN, Siti Zuhro. Selamat petang, Uki. Selamat petang, Mbak Wiwi. Ya, selamat petang, Mbak. Ini Nitya, pertanyaan pertamanya ingin ke Mbak Wiwi terlebih dahulu. Mbak, kalau kita lihat kan 5 hari terakhir ya, Gibran gencar sekali nih turun ke kawasan padat penduduk. Alasannya sih belanja masalah. Kalau sebagai pengamat, Anda melihat seberapa wajar seorang wapres terpilih loh ya datang belusukan di Jakarta? Seberapa biasa ini? Ya, ini kan baru saja kita melakukan pilpres dan pemilu legislatif serentak ya, Februari. Ini baru bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni. Belanja masalah apalagi yang dibelanjakan gitu ya. Jadi apa pula yang mau dicatat gitu ya dari Jakarta ini. Padahal kemarin sudah belusukannya luar biasa dengan ya untuk pilpres ya. Susu seperti itu ya, susu dibagi-bagikan. Lah kalau calon lain katakan gitu ya, sosok lain dari elit yang melakukan itu apa nggak kisruh kira-kira. Lah kita punya 545 ya daerah, 38 provinsi, 415 kabupaten dan 93 kota ya. Kenapa nggak wilayah yang lain begitu ya? Iya, jadi mampu nggak belanja masalah ini karena pilkadanya serentak ya di 545 daerah. Lah kalau ada konsistensi gitu ya, ada komitmen untuk belanja masalah, atensi kepada semua daerah, mestinya dilakukan saja itu. Bagaimana ke daerah-daerah dengan alasan belanja masalah dengan membagikan susu ke semua daerah-daerah, minimal di provinsi seluruh Indonesia. Oke, jadi kalau analisa Mbak Wiwi ini tidak sekedar belanja masalah seorang wapres terpilih, kira-kira apa kemungkinan lainnya? Belanja untuk siapa mungkin pertanyaannya? Ya, dalam politik itu tidak ada yang tidak mungkin ya, apalagi kita harus lugas dalam hal ini. Dalam politik tidak ada yang tidak mungkin dalam keadaan Indonesia di mana hukumnya seperti ini, lembek seperti ini. Menurut saya apapun ya, manuver politik apapun dimungkinkan. Maka siapa yang bisa menjaga gitu ya, agar kita bisa melakukan kompetisi kontestasi di pilkada 545 daerah ini Oke, dengan jadi baik. ini konteksnya dengan pilkada ya, buka jalan untuk siapa Mbak Wiwi kira-kira untuk pilkada? Iya, ya yang lalu sangat jelas ya bahwa ada
revisi terhadap undang-undang untuk pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Maka Mahkamah Agung sudah memutuskan gitu ya bahwa akan ada perubahan, sudah ditetapkan. Lalu KPU-nya akan membuat PKPU untuk merespon itu. Ini siapa sebetulnya? Di depan kita ini kan ada Mas Dede. Mas Dede ini juga seorang kader yang luar biasa. Mengapa kalau sama-sama muda kok dia nggak diusulkan? Nah, ini. Jadi menurut saya fair lah gitu ya, fair play lah kompetisi kontestasinya. Jadi saya harus pertegas nih ke Mbak Wiwi. Jadi Anda menurut Anda kalau belanja masalahnya Gibran ini sekaligus untuk membuka jalan untuk yang kira-kira akan bisa maju nih pilkada ya. Sebut nama boleh lah ya. Kan mumpung ada masuk ini. Menjadi sangat transparan gitu ya. Karena apa? Dinasti politik itu sudah digulirkan sejak pemilu presiden kemarin. Maka sekarang akan digulirkan, semakin dikuatkan. Saya ingin menantang Mas Dede ini. Mas Dede ini calon yang bagus. Mengapa PSI tidak mau mencalonkan? Nah itu pertanyaannya. Mas Uki, dijawab deh. Ada 2 pertanyaan yang Mbak Wiwi tadi. Yang pertama pertanyaan saya dulu tapi ya. Gimana reaksi Anda ketika melihat bahwa belusukannya Gibran ini diartikan seperti seakan-akan membuka jalan untuk ketum Anda, untuk Kaisang? Itu dulu deh. Oke, jadi pertama-tama saya harus disclaimer dulu ya bahwa saya bukan juru bicara Mas Gibran ya, wakil presiden terpilih. Dan apa yang ingin saya katakan nanti terkait dengan intensi Mas Gibran ini belusukan, ini adalah hasil analisis saya gitu ya. Jadi saya percaya bahwa Mas Gibran ini diwariskan ya karakteristik Pak Jokowi yang suka belusukan tersebut. Jadi kalau saya ya kemudian mentrace ya pemberitaan yang beredar ya, Mas Gibran sudah minta izin dengan PJ Gubernur Heru ya, lalu belusukannya juga sempat dengan PJ Gubernur. Lalu setelah belusukan Mas Gibran juga membicarakan masalah-masalah terkait apa yang dilihatnya selama belusukan dan mencarikan solusinya. Itu yang pertama dulu ya. Lalu yang kedua ya, apakah ini kaitannya dengan Mas Kaisang? Oke. PKPU itu baru saja ditandatangani oleh Pak saat itu masih jadi Ketua KPU ya, Pak Hasyim Asyari, itu sekitar kemarin lusa lah. Dan baru saat itu ditandatangani di PSI ini baru dibahas secara intensif terkait dengan apakah Mas Kaisang itu akan maju di pilkada atau tidak. Jadi selama ini Mbak, yang menggadang-gadang Mas Kaisang akan maju atau bukan, ini justru bukan PSI sendiri. Bahkan di luar koalisi Indonesia Maju yang pertama kali menggadang-gadang Mas Kaisang maju di Jakarta, yaitu apa? PKB DKI yang saat mendeklarasikan Pak Anies ya, itu Pak Hasbiala Ilyas, Ketua PKB DKI, itu 2 kali menyebut dengan lantang, insya Allah Anies Kaisang menang. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi saat itu kami tidak mau mendahului hukum. Nah, ketika PKPU-nya ini sudah ditandatangani, sudah direvisi, ya baru kami membahasnya secara cukup serius. Dan hari Senin kemarin, ya, saya baru saja bertemu Mas Kaisang. Bahkan di pembahasan tersebut itu beliau lebih concern dengan hasil yang ada di Jawa Tengah, ya, ketika lembaga survei Indonesia itu menemukan bahwa hasil survei mereka itu Mas Kaisang itu yang tertinggi di Jawa Tengah dengan pertanyaan yang simulasi semi tertutup ya. Dan Jakarta, apakah Mas Kaisang akan maju itu sedang dibahas ya. Sorry, ini konteksnya maksudnya justru malah Kaisang mempertimbangkan lebih ke Jawa Tengah atau ke Jakarta, Mas Uki? Sorry saya potong. Karena hasil obrolan terakhir justru malah mempertimbangkan oke deh Jawa Tengah aja gitu. Nah, terkait dengan Jawa Tengah, sebenarnya Koalisi Indonesia Maju itu sudah hampir rampung kesepakatannya untuk mendorong Pak Irjen Lutfi. Gitu. Justru saat itu Mas Kaisang itu agak kaget gitu ya, bahwa namanya moncer di Jawa Tengah padahal ramainya di Jakarta gitu. Jadi saat itu saya sempat godain Mas Kaisang ya, saya bilang Mas atau nanti kita angkat aja nama Mas Kaisang di Jawa Tengah. Tapi kalau tanggapan tadi, tanggapannya Mbak Wiwi, kurang lebih seperti itu. Tapi ya kalau yang mana tuh? Ya, Mas Uki, kalau tanggapannya Mbak Wiwi tadi mengatakan sepertinya belusukannya Gibran ini seakan-akan membuka jalan untuk Kaisang, karena kan abang dan adik, rasanya wajar saja. Ya enggak, karena Mas Kaisang sendiri juga belum tentu maju pilkada yang pertama. Yang kedua Mas Kaisang kalaupun maju pilkada juga belum tentu di Jakarta. Tapi kan begini ya, ini kan terbangun opini bahwa belusukannya Mas Gibran itu akan menguntungkan siapapun paslon yang akan diusung oleh Koalisi Indonesia Maju, gitu ya. Saya tidak sedang mengamini
opini tersebut ya, tapi saya dapat memaklumi karena ini kan memang momentumnya pilkada ya, dan terus terang saja dengan adanya opini tersebut kami tidak merasa dirugikan. Oke, Gitu, karena tidak kita merasa sama-sama dirugikan tahu. begitu ya? Iya, Baik. karena kita sama-sama tahu bahwa Prabowo Gibran itu menang di Jakarta pada Pilpres kemarin. Dan apabila kemudian asosiasi politik ya, Mas Gibran kunjungan ke Jakarta dengan siapapun yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju ini terjadi dan terbangun ya, bagi kami ini justru suntikan elektoral, Mbak. Oke, jadi kalau tidak keberatan bisa jadi justru malah ditunggu-tunggu supaya menaikkan, ada Gibran efek di sini. Saya ingin tanya ke Mbak Wiwi tapi usai jeda dan juga ke Mas Uki nanti komentarnya, tetaplah di Kompas Petang, saudara. Terima kasih Anda kembali bersama kami di Kompas Petang. Saya akan kembali bersama dengan juru bicara PSI, Dede Prayudi, dan juga pengamat politik BRIN, Siti Zuro. Mbak Wiwi, Mas Uki, saya kembali ke Mbak Wiwi deh. Mbak Wiwi, kalau tadi kan jubir PSI sendiri mengatakan bahwa ya nggak apa-apa kalau itu akan menguntungkan Kaisang sendiri. Pertanyaan saya, menurut Anda, Gibran efek yang juga sama seperti Jokowi efek ini akan berdampak seperti apa? Sejauh mana untuk Kaisang? Kan gayanya sama nih, belusukan, bilang enggak secara verbal tapi tetap datang ke Jakarta begitu. Iya, ini kan Pak Jokowi luar biasa di eranya ya, tahun 2014. Sekarang ada Gibran yang katanya itu mirip sekali dan sebagainya. Dan itu dibuktikan gitu ya, dengan kemenangannya di Pilpres kemarin gitu. Dan sekarang ingin meyakinkan daerah-daerah tertentu yang menjadi katakan fokusnya atau perhatian dari tentunya ya, bukan hanya oleh Gibran, oleh Pak Jokowi, itu seolah ya ini akan mendapatkan efek. Jadi keyakinan-keyakinan yang dibangun seperti itu yang membuat sebetulnya politik dan demokrasi kita itu tidak pasti. Tapi beralasan kan Mbak Wiwi, keyakinan ini kan terbukti sudah iya, bukti, ada hanya hasilnya. popularitas, tapi jangan lupa loh. Mas Kaisang sendiri yang mengatakan bahwa popularitas dan elektabilitas sangat tidak cukup, membutuhkan etos kerja. Saya tahu yang dimaksudkan itu kinerja. Jadi kompetensi, profesionalitas dari calon, kriteria calon yang kompeten gitu ya. Yang itu yang diharapkan. Jadi sebetulnya rekam jejak begitu ya, pengalaman mungkin sebelumnya sebagai kepala daerah dan sebagainya. Jadi udah dijawab sebetulnya oleh Mas Kaisang. Cuman sekarang masalahnya kita ya, baik itu masyarakat luas, publik luas maupun partai politik itu sedang membangun apa di pilkada ini gitu ya. Apakah betul-betul inline berpihak untuk menghadirkan gitu ya calon-calon yang qualified untuk provinsi, untuk kabupaten dan seterusnya sampai ke kota gitu ya. Jadi artinya kita akan memiliki gubernur yang bagus, yang berkualitas dan juga bupati yang oke dan wali kota yang oke. Dan tolong karir itu tidak bisa lompat. Dalam ilmu eksekutif itu butuh pengalaman. Pak Jokowi saja mulai dari Solo dulu, provinsi dulu, lalu baru di Pilpres. Lah ini kan kalau Mas Kaisang tidak pernah ikut yang namanya pilkada di level. Tapi kan sering muncul Mbak Wiwi, ini jangan-jangan memang untuk menghadapi tantangan dari popularitas seorang Anies Baswedan yang merupakan mantan gubernur, juga sama-sama sudah lebih dikenal. Mungkin memang butuh strategi itu, Gibran dan Jokowi. Ya, mestinya Pak Jokowi punya calon yang setara dong, gitu. Setara seperti Mas Ridwan Kamil, itu baru setara gitu ya. Wah, ini kompetisi kelas berat, bukan kelas berat melawan kelas bulu, jangan gitu. Jadi timpang nanti. Tapi kan survei kemarin di Jawa Tengah tinggi loh, meskipun nggak ada rekam jejak tapi tinggi. Ini Mas Uki boleh agak berbangga hati sedikit nih. Iya. Ya, Mas Uki, gimana kalau melihat memang jangan-jangan ini Gibran efek adalah jalan ninjakunya Kaisang atau? Ya, halo. Ya, Mas Uki. Apakah sambungan saya aman? Ya. Suara saya jelas? Sebenarnya hal yang biasa ya. Dulu juga Mas Gibran ketika maju sebagai cawapres kan kemudian diremehkan. Lalu ketika memasuki arena perdebatan, Mas Gibran begitu dikdaya ya, maka keluarlah sebuah idiom ya, dikira cupu taunya suhu, kurang lebih seperti itu ya. Dan hal yang sama ya, dan ini adalah sebuah stigma yang sudah lama terjadi di Indonesia ya, bahwa orang-orang yang masih muda ya, yang dianggap
belum cukup memiliki pengalaman, maka kompetensinya diragukan, maka yang harus dilakukan oleh orang tersebut adalah membuktikan, kurang lebih sih seperti itu ya. Jadi saya memaklumi ya Prof. Wiwi memiliki keraguan-raguan ya, bahwa sebagian masyarakat juga memiliki keraguan-raguan, dan Mas Gibran dalam hal ini pernah menjawabnya. Dan apabila memang Mas Kaisang nanti maju ya, apabila nanti maju yang dimana daerahnya juga saya belum tahu di mana ya, ya ini sebuah PR yang harus dijawab oleh Mas Kaisang, kurang lebih sih seperti itu ya. Artinya ini sesuatu yang logis ya, bahwa ya anak muda ya dianggap minim pengalaman lalu diragukan. Nah, ini tugas dari si anak muda tersebut adalah menjawab keraguan-keraguan tersebut. Oke. Saya kembali ke Mbak Wiwi. Mbak Wiwi, kalau terlepas dari nanti ya, apakah di Jakarta saingannya siapa, atau mungkin Jawa Tengah yang kira-kira popularitasnya lebih tinggi tadi menurut Mas Uki, tapi kan tidak bisa dilupakan bahwa Presiden Joko Widodo yang juga ayahnya Kaisang ini akan lengser Oktober, pilkadanya November. Nah, apakah Gibran ini jangan-jangan menjadi jembatan untuk 1 bulan nanti? Berpengaruh nggak menurut Anda? Iya, tetap saja Indonesia itu tidak hanya mengandalkan sistem, tapi juga leadership, kan gitu ya. Ini contoh yang sangat konkret ya. Kalau di negara yang sudah mantap ya, pemerintahan dan demokrasinya itu, siapapun yang memerintah itu kan mengikuti sistem. Kalau di Indonesia tidak, sistem ada, tapi kalau sosok pemimpinnya tidak ingin memajukan negaranya, atau katakan melakukan berbagai katakan gitu ya, distorsi dan penyimpangan pelanggaran, ya bisa terjadi seperti itu. Lah, tidak ada keterikatannya seperti itulah. Kita sangat was-was karena bagaimanapun juga kekuasaan ini sangat membius. Kekuasaan ini menggoda. Jadi siapapun yang berkuasa pasti akan powerful, Mbak, menurut saya. Jadi katakan Pak Jokowi sudah purna bakti Oktober nanti, lalu pilkada ini tanggal 27 November. Berarti kan sebulan lebih setelah itu. Iya, kan tanggal 22 ya. Jadi tanggal 20 kalau nggak salah pelantikan presiden wakil presiden, maka pilkada itu sebulan lebih, mungkin sekitar 30 hari lebih ya, 35 hari apa seperti itu, baru pilkada. Apakah lalu ada pengaruhnya? Sisanya masih kuat pastinya gitu ya. Belum sampai 1 tahun soalnya, baru beberapa hari lah, katakan puluhan hari. Pasti akan ada pengaruhnya yang luar biasa, dan tentu dalam hal ini Gibran akan all out gitu ya. Kalau memang nanti PSI mengusung Kaisang, apakah itu akan main di 2 kaki di Jakarta atau di Jawa Tengah. Kalau nanti prospektif di Jawa Tengah, pastinya akan dibawa ke Jawa Tengah. Kalau di Jakarta ini berat ini yang dihadapi. Kan sudah dapat masukan dari survei utamanya itu yang mengatakan ikan hiu dan sebagainya itu kan. Jadi di Jakarta memang berat, bahwa bagaimana membius orang Jakarta, masyarakat pemilih Jakarta gitu ya, untuk memilih seorang yang baru datang tanpa ada pengalaman apapun. Itu sulit sekali, Mas Dedek, menurut saya. Jadi Indo akan tantangannya luar biasa. Mungkin kalau di Jawa Tengah gitu ya, yang sudah diantisipasi bahwa kemungkinan kecenderungan dari Mas Kaisang itu katakan gitu ya tinggi keterpilihannya, tapi tidak jaminan sama sekali hasil survei itu. Oke, dengan tidak adanya jaminan, saya ke Mas Uki lagi, dengan tidak adanya jaminan, tapi toh sebenarnya ada juga potensinya seorang Kaisang Ketum PSI untuk maju baik di Jakarta maupun juga di Jawa Tengah. Anda melihatnya bagaimana, Mas Uki, dengan pendapat atau penilaian bahwa wah Kaisang ini nampaknya memang butuh dukungan dari sang abang dan juga bapak nih, Gibran dan juga Jokowi. Oke, saya harus klarifikasi dulu ya terkait dengan mungkin yang pernah di-statementkan oleh Sekjen PKS, yaitu Pak Abu Bakar ya, bahwasannya Pak Jokowi menyodor-nyodorkan nama Mas Kaisang ke partai politik gitu. Ya, sudah dibantah tapi kan? Saya dapat pastikan bahwa apa yang disampaikan oleh Sekjen PKS tersebut tidak benar, keliru, dan cenderung tendensius, yang menurut kami itu adalah sebuah tuduhan fitnah yang cukup jahat lah, kurang lebih seperti itu ya. Justru sebaliknya, Mbak, ya, justru sebaliknya bahwa masyarakat misalnya yang di Kota Bekasi mendaftarkan nama Mas Kaisang di PKB Kota Bekasi ya. Lalu ada juga partai politik ya, PKB DKI itu
ketua PKB DKI memention nama Mas Kaisang sampai 2 kali seperti yang saya katakan tadi. Lalu kemarin ya ketua Nasdem DKI juga sudah mengatakan Mas Kaisang bagus untuk maju di Pilgub gitu ya. Mas Widi yang mengatakan ini, lalu juga Pak Zulhas. Jadi adalah sebuah kekeliruan yang tidak berdasar apabila dituduhkan Pak Jokowi menyodor-nyodorkan nama Mas Kaisang gitu ya. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi ya, apakah akan di Jawa Tengah, apakah akan di DKI Jakarta? Nah, ini masih abu-abu karena apakah Mas Kaisang akan maju atau tidak saja ini masih intensif dibahas sekarang. Dan Nunggu apa sampai yakin? Pembahasan ini nggak hanya di internal PSI, Mbak, karena ini kami bertekad untuk menjaga kekompakan dan soliditas Koalisi Indonesia Maju. Tadi sempat agak terpotong ya ketika saya bicara, yaitu apa? Koalisi Indonesia Maju di Jawa Tengah itu sudah hampir 100% membangun kesepakatan untuk memajukan Irjen Lutfi di Jawa Tengah. Nah, tentunya ya apabila nama Mas Kaisang ini masuk lagi ke bursa Jawa Tengah, pembicaraan dan kesepakatan di Koalisi Indonesia Maju ini akan mengalami kemunduran, kurang lebih seperti itu. Jadi semuanya masih serba belum tentu untuk saat ini ya. Jadi apakah Mas Kaisang akan maju atau tidak aja ini masih belum pasti, apalagi ketika kita berbicara majunya di mana, kurang lebih seperti itu ya. Nah, untuk di DKI sendiri ini kan tentu konfigurasi politiknya, chemistry antar paslon dan lain-lain, ini kan diperhitungkan gitu. Jadi kami juga menghormati rekan koalisi kami yaitu Gerindra ya yang ingin memajukan Kang Emil. Kurang lebih seperti itu. Jadi sekarang ini masih serba masih dibahas, Mbak. Jadi tapi kan Gerindra bilang kalau Kaisang mau ya sudah lanjutkan saja. Ada yang bilang ya, kemarin juga saya ngobrol sama Bang Riza Patria ya, disebutkan bahwa Gerindra menunggu PSI. Nah, cuma kan di Koalisi Indonesia Maju ini kan nggak hanya Gerindra dengan PSI ya, artinya ada juga Golkar, ada juga Demokrat yang menginginkan Bang Jansen Sitindaun untuk maju di DKI, misalnya seperti itu ya. Dan tentu semuanya harus dibawa ke meja ya secara bersama-sama, Mbak. Jadi sampai dengan saat ini semuanya masih serba belum tentu. Semua ya, masih wait and see. Baik, terima kasih. Ya, betul, tapi yang jelas kami membahas ini secara bersama-sama ya, baik itu di internal PSI maupun dengan Koalisi Indonesia Maju, karena kami percaya bahwa ya Jakarta itu adalah area strategis yang dimana patut kita konversikan kemenangan kita di Pilpres kemarin ke Pilkada di Jakarta salah satunya. Oke, terima kasih Pak Suki, juru bicara PSI dari Prayudi, dan juga Mbak Wiwi. Mungkin kita bisa bawa ini ke percakapan lain lagi. Terima kasih. Pak Politik BRIN Siti Zuhro sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang. Terima kasih. Terima kasih. Informasi lain kami hadirkan di Kompas Petang. Informasi lainnya kami hadirkan diantaranya mengenai aksi Kamisan di depan istana yang menyuarakan keadilan untuk Afif Maulana.